Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Elohim Yahweh. Puji Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, mari kita menghargai hari yang Tuhan berikan hari ini. Mari kita hargai setiap jam, menit, dan detik yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Dengan selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Ini sesuatu yang mungkin. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang pasti. Jadi kita juga harus benar-benar yakin bahwa dari menit pertama, menit kedua, menit ketiga, jam pertama, jam kedua, dan seterusnya, sampai nanti kita tidur, selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mendapat kesempatan untuk menyenangkan diri sendiri, memuaskan ego, memuaskan ambisi, memuaskan daging, kedagingan kita, nafsu kita. Pasti ada kesempatan-kesempatan banyak di depan. Pasti. Dan ini merupakan kesempatan di mana kita membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan, saudaraku. Ini kesempatan kita untuk mencintai Tuhan. Dan kesempatan membuktikan kalau kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan berharap hari ini tidak ada masalah. Ada masalah, ada problem, ada tekanan. Nah, apakah kita menaruh percaya bahwa Allah itu hidup? Bahwa Allah mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu? Apakah kita percaya Allah itu baik? Nah, di situ ujian kita. Jadi ketika kita tetap tenang, tetap teduh, pasrah, seperti pujian tadi, ku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, ku serahkan nyawaku. Dengan menaruh percaya kepada Allah, Dia hidup. Dia Allah yang maha kuasa, yang mengontrol segala sesuatu. Dan Allah yang mengasihi dan membelas kasihani kita, kita teduh. Tentu yang penting kita jangan berbuat dosa lagi. Ya, di kesempatan-kesempatan untuk berbuat dosa, untuk marah, untuk emosi, untuk buka mulut sembarangan, kita cegah. Kita cegah. Kita jaga mulut kita. Bukan hanya saudara, saya pun juga kadang-kadang masih gagal. Ya, dalam menjaga mulut, menjaga perkataan. Tetapi kiranya kita terus digairahkan, ya, disemangati untuk selalu menyenangkan hati Allah. Untuk selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Dengan demikian tanpa kita sadari keberimanan kita makin berkualitas tinggi. Keyakinan kita bahwa Allah itu hidup dan nyata makin bertambah. Ini berjalan seiring, simultan, saudara. Sementara kita menjaga kesucian, ya, menguasai lidah mulut, mengendalikan lidah mulut kita, sementara kita mengendalikan pikiran, perasaan kita. Jangan, ya, membuka diri terhadap hal-hal yang najis atau hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Sementara kita tidak menyentuh apa yang najis yang Tuhan tidak kehendaki. Lalu kita makin pasrah, tetap teduh, tetap tenang dalam segala situasi. Iman kita bertumbuh di situ. Sehingga kita menjadi orang-orang saleh yang permanen. Ya, yang solid, yang permanen. Bukan hanya sesaat suci, nanti yang lain tidak suci. Di suatu situasi, kondisi tertentu hidup benar, tetapi di situasi yang lain tidak benar, itu belum permanen.
Nah, untuk permanen ini memang perlu perjuangan yang tadi saya sudah jelaskan. Menjaga pikiran, perasaan, menjaga mulut, mengendalikan nafsu, daging atau kedagingan kita dengan gairah kita mau menyenangkan Tuhan. Ya, hobi-hobi kita atau kesenangan-kesenangan kita yang tidak bertalian dengan pekerjaan Tuhan, yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan, kita harus buang. Kita harus lepaskan. Ya, seakan-akan kita tidak memiliki kesempatan lagi, saudaraku, untuk itu. Dan memang bisa setiap saat kita tidak memiliki kesempatan lagi. Apakah karena kita meninggal, karena bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Kita akan kehilangan kesempatan kalau tidak mulai sekarang. Kesempatan yang Tuhan berikan itu terbatas. Kesempatan yang Tuhan berikan itu terbatas. Jadi kita harus memanfaatkan benar kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Jangan kita sia-siakan, saudaraku. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang terbatas yang Tuhan berikan ini. Jadi kalau Tuhan memberikan kita hari ini, hari baru, mari kita hargai kesempatan ini, saudaraku. Itulah cara kita menghargai berkat anugerah hari yang baru Tuhan berikan dan kesempatan-kesempatan besar di mana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah caranya. Dan sementara kita mengisi hari kita dengan benar, mengisi hari kita dengan baik, iman kita bertumbuh. Dan inilah sikap berkemas-kemas. Ya, sikap berkemas-kemas itu. Sikap berkemas-kemas, tindakan berkemas-kemas. Bukan hanya omong saja, kita berkemas-kemas. Tetapi benar-benar berkemas-kemas dengan menghargai setiap hari yang Tuhan berikan dengan kesucian hidup. Ya, tidak mencintai dunia, melepaskan kesenangan-kesenangan dunia. Belajar menaruh percaya kepada Allah dengan hati teduh, tidak bersungut-sungut, pasrah. Tentu sementara itu kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang menjadi bagian hidup kita yang harus kita penuhi, saudara. Tuhan akan berjalan dengan orang-orang seperti ini. Tetapi kalau orang tidak berjuang untuk apa yang mestinya dia harus berjuang, yaitu menyenangkan hati Allah, Allah tidak akan berjalan dengan orang-orang seperti itu. Karena mereka pasti tidak menghormati Tuhan. Mereka pasti tidak menghargai Tuhan. Ya, orang-orang seperti itu makin hari akan makin terpuruk. Ya, sembarangan dengan apa yang dia katakan, makin sembarangan dengan apa yang ditulis di gadget. Ya, senang menyakiti orang, senang menyerang orang, senang membuat orang menjadi galau. Itu sebenarnya ya orang-orang yang benar-benar kerasukan setan, saudara. Semua keinginan yang bukan berasal dari Allah itu setan. Seperti seorang wanita yang bertanya saya di Abam, Anda bertanya Alkitab menjawab, dia jatuh cinta atau mulai tertarik gitu kepada direktur yang baru yang di kantornya. Ya tentu ini saya rahasiakan, Anda tidak perlu tahu orangnya. Saya pun juga tidak tahu. Tetapi hal ini bisa terjadi di mana-mana ya saudara. Saya katakan kepada wanita itu, kamu kerasukan setan. Kamu tertarik kepada orang yang kepadanya kamu tidak boleh tertarik. Sama dengan kita kalau mengingini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki kita ingini. Apakah itu barang, apakah itu orang. Apapun yang kita pikirkan, kita ingini yang bukan dari Allah, itu dari kuasa kegelapan. Seperti hardikan Yesus kepada Petrus, enyah iblis,
Di Matius pasal 16. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Matius pasal 16, saudaraku, ayat 23. Kita senang kita masih diingatkan Tuhan, ya. Kita bersyukur kalau kita masih diingatkan Tuhan. Kita bersyukur. Bapa, kami semua mengangkat tangan, menyerahkan hidup kami, dan seluruh orang yang kami kasih dalam tangan-Mu. Dan saya selaku gembala kecil-Mu menyerahkan semua pecinta suara kebenaran di dalam tangan Bapa. Mereka domba-domba yang Kau percayakan padaku untuk Ku gembalakan. Segala berkat anugerah dari Bapa Yahweh, Elohim Yahweh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh persekutuan Roh Kudus turun atas kami sekalian. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin.